Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Fahrul Razi selaku dosen mata kuliah Disaster Management. Kemudian Bapak Ibu teman-teman pasca sarjana ilmu lingkungan Universitas Negeri Padang. Baiklah, mohon izin pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul Sistem Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Antisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sumatera Barat. Pertama-tama kita bicara tentang krisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa krisis itu diartikan sebagai kemelut atau kondisi genting. Sedangkan dalam peraturan Menpan RB nomor 29 tahun 2011, krisis merupakan segala sesuatu atau kejadian yang tidak berjalan dengan semestinya yang berpotensi menyebabkan dampak negatif. Jenis-jenis krisis ada the exploding crisis, yaitu krisis yang terjadi karena sesuatu yang di luar kebiasaan. Misal, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, atau peristiwa yang dengan mudah dapat dikategorikan dan terkenali yang punya dampak langsung. Yang kedua, ada kategori krisis yang kita sebut dengan the immediate crisis, yakni sebuah kejadian yang membuat manajemen terkejut, namun masih ada waktu untuk mempersiapkan respon terhadap krisis tersebut. Misalnya, laporan media massa tentang sebuah perusahaan, pengumuman pemerintah tentang ambang batas pencemaran, dan sebagainya. Yang ketiga, building crisis, yakni sebuah krisis yang sedang berproses dan dapat diantisipasi. Contohnya, negosiasi dengan. Yang terakhir, continuing crisis, yakni problem kronis yang memerlukan waktu panjang untuk muncul. Ia biasanya sangat kompleks dan kemunculannya tidak mudah, bahkan mungkin tidak dikenali sama sekali, seperti krisis industri asbestos di Amerika Serikat. Krisis dalam peraturan Menpan RB tahun 2011 diartikan bahwa krisis itu adalah yang terjadi tanpa dapat diantisipasi seperti bencana alam, perubahan iklim global, teror, dan kecelakaan. Krisis yang tidak dapat diantisipasi seperti demonstrasi, boykot, class action, pengaruh ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Setelah kita bicara tentang pengertian krisis, selanjutnya kita bicara tentang penyebab krisis. Jenis krisis berdasarkan penyebabnya yaitu krisis karena bencana alam, krisis karena kecelakaan industri, krisis karena produk yang kurang sempurna, krisis karena persepsi publik, krisis karena hubungan kerja yang buruk, krisis karena kesalahan strategi bisnis, krisis karena terkait masalah kriminal, krisis karena pergantian manajemen, krisis karena persaingan bisnis, krisis keuangan, krisis public relation, dan krisis strategi. Tahapan-tahapan krisis. Ada pre-krisis atau sebelum krisis, ada warning, peringatan, ada tahap akut, kemudian ada tahap clean up, pembersihan, dan tahap post-krisis sesudah krisis. Selanjutnya kita masuk kepada sistem komunikasi yang dibangun dalam krisis. Yang pertama, langkah-langkah manajemen komunikasi krisis, seperti membentuk tim komunikasi krisis. Ada di sini dalam tim ini ada komunikator, ada sebagai penghubung dengan media, ada sebagai pengatur logistik, dan ada sebagai pengurus administrasi. Jadi dia adalah tim. Kemudian melatih tokoh kunci, ini sangat penting sekali juga. Kemudian menyiapkan pesan kunci.
dan antisipasi pertanyaan yang akan muncul. Sehingga ketika pesan itu disiapkan, sehingga semuanya mempunyai persepsi yang sama dan informasi yang sama. Kemudian memberikan perkembangan informasi terkini secara reguler. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon masukan dan arahan Bapak dalam rangka perbaikan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.